Halo Sobat Raja Tips dimanapun kalian berada. Ini adalah video lanjutan sekaligus pelengkap dari artikel tentang template PowerPoint yang saya bagikan secara gratis di web. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung bagaimana cara mengedit template yang sudah di-download tadi. Nah, maka dari itu saya membuat tutorialnya di video ini. Oke, pertama-tama pastikan kalian sudah membaca teks yang saya lampirkan. Nah, setelah itu kalian ekstrak salah satu template yang sudah kalian download dalam bentuk WinRAR zip. Kenapa harus di WinRAR zip? Alasannya ada di artikel ini. Kalian bisa membacanya dan di situ ada segudang manfaat yang mungkin banyak orang yang belum ketahui. Nah, sekarang lanjut ke ekstrak filenya. Kalian bisa ekstrak. Setelah itu pilih warna atau model yang kalian sukai. Nah, di sini ada klik tulisan Enable Editing. Jika tidak diklik ini, maka kita tidak bisa mengotak-atik template-nya karena ini di Protected View. Oke, pertama harus diklik enable gini. Nah, selanjutnya kalian bisa edit tulisannya. Tapi sebelum itu pastikan kalian telah menginstal font yang dibutuhkan oleh template tersebut. Jika tidak, maka tulisan biasanya akan acak-acakan. Sebenarnya kalian bisa mengganti fontnya dengan yang sudah ada di komputer ini. Jadi kalian nggak perlu nginstal lagi. Tapi biasanya modelnya pasti akan berbeda. Nah, itu terserah kalian. Jadi kalian bisa edit tulisannya misalnya di sini. Presentasi hari Selasa gitu. Nah, kalian bisa edit begini atau bikin tulisan yang baru lagi. Caranya begini, kalian masuk ke tab Insert lalu pilih text box. Nah, kalian klik lalu ketik tulisan apa yang mau diisi. Sebagai contoh di sini kelas 10 TKJ 3 misalnya. Nah, kalian seperti biasa model dulu tulisannya. Ganti warna. Terserah mau gimana ya, mau ditambahin gimana pun boleh. Nah, kalian bisa menambahkan tulisan-tulisan yang lain dengan gaya yang berbeda. Misalnya di sini ada keterangan ini adalah presentasi dari kelompok 10 kelas 10 TKJ 3 dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan, kalian bisa geser-geser ya, bisa dimodif. Di sini formatnya diklik dulu tulisannya misalnya gini. Misalnya yang mau dimodif tulisan hari Selasa, maka di blok dulu begini, lalu masuk ke tab format dan misalnya text fill-nya diganti, text outline-nya, text outline itu di pinggirannya diperbesar misalnya. Nah, itu makin kelihatan. Lalu text effect-nya, nah ini makin keren kan. Nah, itu tergantung kebutuhan nanti. Lalu untuk slide yang selanjutnya nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan atau bahkan campur dengan template yang lain pun bisa. Misalnya begini, di presentasi kali ini kalian nggak butuh tab yang ini, maka hapus saja gini, delete slide. Nah, tapi kalian butuh beberapa template yang dari model yang lain. Misalnya begini, ini template nomor 19 ya, kita ekstrak dulu. Jangan lupa klik enable editing ya. Misalnya kalian butuh satu slide yang ini.
Maka klik saja copy begini, lalu masuk ke sini dan klik paste. Nah, begini. Saya ulangi, jadi klik kanan di sini, lalu klik yang di tengah ini, keep source formatting atau pencet huruf K. Nah, nanti kalian bisa campur-campur dengan template yang lain. Misalnya template yang lain ada yang misalnya infografiknya bagus begini misalnya, tinggal diganti gambarnya. Saya kasih contoh di sini. Nah, tinggal tarik begini ya. Tinggal sesuaikan. Nah, nanti ini bisa digeser-geser lewat sini. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisa dicampur dengan template yang lain. Kalau misalnya kalian nggak butuh ini, maka hapus saja. Dan template ini sifatnya fleksibel ya, bisa kalian edit sesuai kebutuhan. Beberapa template ada yang menyediakan vektor seperti ikon-ikon seperti ini di bawahnya, di paling bawah sini. Misalnya ada total 20 slide ya, ini kan 19. 20 slide. Nah, nanti 20, 21, 22 itu isinya infografis semua. Nah, itu bisa kalian tambahkan, nanti tinggal geser-geser ini, copy, Ctrl C, lalu paste di sini misalnya Ctrl V gitu. Nah, itu tinggal kreatifnya kalian bagaimana. Nah, setelah itu mungkin yang perlu kalian tambahkan adalah transisi. Nah, ini transisi. Nah, transisi halaman kedua bagaimana? Nah, ini ada banyak ya, bahkan kita bisa nambahkan sendiri. Nanti akan saya bikinkan tutorial yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke template yang lain. Saya sudah mengecek di sini template nomor 8 misalnya ya. Templatenya itu ada titik-titik putih. Mungkin kalian bingung, loh ini kok begini gitu. Maka akan saya contohkan di sini. Nah, pertama klik enable editing biasa. Lalu ini ada instruksi ya, suruh download dulu fontnya biar nggak berantakan. Nah, ini juga sangat penting nanti. Nah, ini titik-titik begini itu harus kalian isi image-nya atau gambarnya. Di sini ada keterangan malah drop image here gitu. Maka kalian tinggal tambahkan gambarnya. Kalau nah ini, oh malah ini udah nge-crop sekalian. Nah, ini akan lebih memudahkan ya, nggak motong sendiri. Jadi setiap kali kalian ngedrop gambar begini langsung kepotong. Nah, itu sangat memudahkan kita. Nah, biasanya yang titik-titik begitu, yang titik-titik begini, memasukkan gambarnya akan lebih mudah. Nah, kan misalnya yang logo ya. Nah, kan akan lebih mudah. Lalu untuk beberapa tulisan yang berantakan itu karena font yang belum diinstal. Dan di sini ada banyak sekali template ya. Kalian harus hapus yang tidak perlu. Dan seperti yang saya contohkan tadi, bisa kombinasi antar template. Jadi akan lebih interaktif lagi. Oh iya, ini terakhir teman-teman. Di sini saya contohkan template nomor 10. Ada dua jenis kategori file. Nah, mungkin kalian masih bingung apa bedanya PPT sama PPTX. Jadi PPT itu template untuk PowerPoint 2010 ke bawah. Nah, ini ada tulisannya 97 sampai 2003. Sedangkan PPTX itu bisa dipakai di PowerPoint 2013 ke atas. Tapi buat kalian yang punya Microsoft Office 2017 ke atas ya. Nah, ini 2013 maksudnya. 2013 ke atas itu bisa ngedit dua-duanya. Sedangkan buat kalian yang hanya punya Microsoft Office 2010 ke bawah, tidak bisa pakai PPTX, hanya bisa pakai yang PPT. Kalau buka PPTX nanti hasilnya bakal berantakan. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa slide perbedaan antara
Microsoft Office 2013, 2016, dan 2010 ke bawah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video baru jika kalian membutuhkan tutorial yang lebih lengkap, terutama buat kalian yang masih awam sekali tentang Microsoft PowerPoint. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar dan silakan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.